Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Secara khusus kita akan melihat tentang jurnal umum secara teori. Yang pertama, kita akan melihat pengertian jurnal. Jurnal merupakan media atau buku yang mencatat transaksi keuangan secara kronologis dengan menuliskan akun yang didebet dan akun yang dikredit. Dalam penjurnalan, paling sedikit ada satu akun yang dicatat di sebelah debit dan kredit. Anak-anak, perhatikan contoh jurnal umum ini. Dicatat secara kronologis artinya dicatat sesuai dengan urutan tanggal terjadinya transaksi. Secara kronologis artinya kita tidak bisa membolak-balikan tanggal. Harus sesuai urutan tanggal. Dikatakan tadi bahwa paling sedikit, artinya ini syarat. Setiap transaksi harus ada satu di sisi debit dan satu di sisi kredit. Harus berpasang-pasangan, seperti yang dijelaskan oleh Luca Pacioli tentang sistem pembukuan berpasangan. Yang kedua, setiap transaksi yang sudah diwujudkan dalam bukti transaksi harus dicatat dahulu dalam jurnal. Jadi jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, sehingga disebut buku catatan pertama atau Book of Original Entry. Artinya, setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan setelah direkam dalam bukti transaksi harus dimasukkan ke dalam jurnal. Apapun itu, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Jika ada yang belum dipahami, bisa bertanya melalui kolom komentar. Anak-anak, berikut kita akan melihat tentang fungsi jurnal. Fungsi jurnal yang pertama yakni fungsi pencatatan. Artinya, setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan kita catat di dalam jurnal, entah itu transaksi yang bersifat internal maupun transaksi yang bersifat eksternal. Fungsi yang kedua, fungsi historis, digunakan untuk mencatat transaksi keuangan sesuai dengan urutan kejadian atau harus dicatat secara kronologis. Setiap yang transaksi yang dicatat ke dalam jurnal dicatat menurut tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, fungsi analisis. Jurnal merupakan hasil analisis dari petugas akuntansi, mana yang transaksi dicatat di sebelah debit dan mana yang akan dicatat di sebelah kredit. Dari transaksi tersebut, setelah direkam dalam bukti transaksi, sebelum dimasukkan ke dalam jurnal, maka akan dianalisis oleh petugas akuntansi. Misalnya, kas harus bertambah, ada di debit. Perlengkapan bertambah di debit. Pendapatan bertambah di kredit. Itulah yang dimaksud dengan fungsi analisis. Fungsi yang keempat yakni fungsi instruktif. Artinya, jurnal memiliki suatu perintah kepada petugas akuntansi atau orang yang melakukan pembukuan untuk memposting transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal umum ke dalam buku besar. Materi tentang buku besar akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Fungsi yang kelima, fungsi informatif. Artinya, di dalam jurnal terdapat keterangan, biasanya ditulis di bawah akun,
yang menjelaskan tentang terjadinya transaksi tersebut. Jadi ada 5 fungsi jurnal: fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Anak-anak, selanjutnya kita akan melihat bentuk jurnal. Bentuk jurnal seperti yang Anda lihat, paling atas itu adalah nama perusahaan, yang kedua adalah periode pembukuan, yang ketiga adalah jenis pembukuan atau biasa langsung ditulis jurnal. Jadi nama perusahaan ini merupakan identitas dari perusahaan tersebut yang akan kita catat transaksinya ke dalam jurnal. Periode pembukuan, waktu pembukuan tersebut, misalnya Januari 2020, misalnya seperti itu. Berikutnya ada beberapa kolom. Yang pertama kita lihat dulu di sebelah kanan, kolom halaman. Kolom halaman ini untuk mencatat halaman jurnal. Karena pada perusahaan-perusahaan besar biasanya transaksinya banyak, sehingga tidak mungkin jurnal dibuat dalam satu halaman. Sehingga kalau sampai pada halaman kedua, maka halamannya ditulis halaman 2. Yang kedua, kolom tanggal. Pada kolom tanggal ini, kita isi tanggal terjadinya transaksi secara kronologis atau sesuai urutan. Biasanya di sini, kolom yang ini diisi tanggal, sedangkan untuk mempersingkat, biasanya ditulis ini misalnya Januari 2020, tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya. C. Kolom C ditulis perkiraan yang di debit dan kredit. Ada beberapa ketentuan di sini. Perkiraan yang di debit kita catat sedikit ke kiri, sedangkan perkiraan yang di kredit menjorok ke sebelah kanan. Jadi dia menjorok ke sebelah kanan. Yang kedua, kolom referensi. Jadi diisi dengan tanda centang, bisa juga diisi dengan nomor akun. E, kita isi jumlah uang yang di debit. Nilainya berapa kita isi. Dan yang terakhir, kolom kredit, kita isi jumlah uang yang ada di kredit. Demikian anak-anak bentuk jurnal yang akan kita pelajari.